Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di podcast Golkar Sidoarjo TV, channel kebanggaan wong Sidoarjo. Kali ini kita kedatangan tamu, Cak Sumiskan. Beliau adalah penjual atau pedagang ayam keliling. Seperti apa kesehariannya, kita simak tayangan berikut ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Adzan subuh berkumandang, sebuah tanda untuk Sumiskan mulai berjualan. Sumiskan atau Cak Miskan, pria 43 tahun yang tinggal di desa Sawot Ratap Gedangan, anak kelima dari 7 bersaudara ini sehari-hari berprofesi sebagai penjual ayam potong keliling. Beliau mulai menjajakan ayam potong keliling dari desa Sawot Ratap Gedangan hingga perumahan Delta Sariwaru. BTW, ya 10 menit bos. 18 tahun tentu bukan waktu yang sebentar bagi Cak Miskan untuk berjualan ayam potong keliling. Tidak terhitung berapa jumlah pelanggan tetapnya, tidak terhitung pula momen-momen yang dilalui Cak Miskan. Momen menyenangkan, momen lucu, bahkan momen menyedihkan diprank oleh pelanggan. Semua itu sudah menjadi teman akrab waktu berjualan. Namun yang pasti Cak Miskan tetap teguh dalam berdagang dan percaya bahwa rezeki sudah diatur oleh Tuhan. Kini menyambut Pesta Demokrasi 2024, Cak Miskan memantapkan diri untuk maju sebagai calon wakil rakyat, mewakili aspirasi masyarakat Gedangan dan masyarakat Waru. Lalu, faktor apa saja yang membuat Cak Miskan memantapkan diri untuk maju sebagai calon legislatif DPRD Sidoarjo? Selengkapnya di Golkar Sidoarjo Podcast. Luar biasa Cak Sumiskan, apa kabar? Alhamdulillah baik Mas Udikin. Bisa maju sedikit? Siap. Agar lebih jelas suaranya. Oke, siap. Bisa dipraktekkan nggak cara kok seru tadi? Cara jual ayam kelilingnya kok sangat menarik dan sangat unik. Coba bisa diulangi lagi ya Sumiskan? Jadi saya jual ayam keliling itu, saya punya karakter sendiri. Karena nggak saya aja yang keliling. Iya. Ada beberapa pedagang ayam yang keliling ya di situ ya, di daerah Sawot Ratap. Terus mana lagi rutenya? Kureksari. Di 2 kecamatan Mas Dikin. 2 kecamatan. Iya. Satu pertama kecamatan Gedangan itu meliputi Sawot Ratap. ya. Ya, sebagian itu Delta Sari dan Banga. Desa Banga. Desa Banga. Ya. Kemudian di Waru ada Kureksari dan Desa Waru serta Polosari. Ya. Coba dipraktekkan cara menjual ayamnya kelilingnya. Kok tadi saya lihat tayangan yang di beberapa diimpun oleh tim di lapangan kok sangat menarik. Coba bisa diulangi enggak? Menariknya itu gini, saya mesti kalau keliling yang saya itemnya sebut itu paha-paha, dada-dada, dada-dada, paha-paha, ayo bu, ayam ibu, paha-paha, dada-dada, diskon nek siang mas. Ini agak siang. Agak siang atau bayar bulan depan. Bisa. Bisa kalau pas menawarkan akhir bulan. Kan kurang dulu mas. Oh. berarti Kadang bayar menawarannya tahun tanggal 30, bayarnya tanggal 1 ya. Betul. Itu biasanya orang nggak kaget sama saya, itu mesti gitu saya. Kalau akhir bulan itu bayar bulan depan sama gitu. Sejak kapan sih Mas jadi profesi jual ayam kampung keliling? Ayam potong mas. Ayam potong ya. Ayam potong saya mulai tahun 2005 saya. 2005 sampai sekarang. Sampai sekarang itu terus continue, nggak berhenti. Jualannya langsung keliling gitu apa Bu dulu punya di pasar atau Jadi standby begini, gitu? saya jual ayam itu yang keluar dari rumah itu transit sebentar di pertigaan. Di bawah pohon mangga begitu Mas Diki. Start mulai jam 5. habis sholat subuh itu ya. Tergantunglah subuhnya jam berapa. Kalau subuhnya jam 4 ya setengah 5 berangkat. Oh gitu ya. Jadi setelah transit jam 5 itu di pertigaan sekitar 1 jam saya keliling sambil ini baca kerpean. Kerepean itu maksudnya?
yang pesen tadi malam itu siapa saja saya siapkan. Siapa yang list yang Ya, pesan yang list. kan? Sore sampai malam ada yang ngelis banyak itu langganan itu. Itu saya persiapkan di tempat itu, kemudian saya mengantar ke pelanggan sambil kita menjajakan paha, dada. Kalau ada kepala ya kepala Mas, kepala gitu. Kalau usus? Usus biasanya diambil orang Mas, udah nggak diecer gitu. Oh, ada yang pengepul mengambil, sendiri ya. pelanggan sendiri usus itu. Kalau bisnis ayam potong itu kalau boleh tahu ya Cak Musbian, modal awal dulu berapa sih Yaman? Modal awal itu bukan nominal yang kami sebutkan, tapi jumlahnya ya paling 3 ekor begitu, 3 ekor, 4 ekor begitu. Nanti kalau habis ya saya tambah lagi sampai sekarang alhamdulillah. Berapa sekarang? Sekarang itu kalau setiap hari begitu ya kondisional juga ya 50 sampai 1 kuintal. Iya, oke ya. Ya, alhamdulillah karena ya memang sudah 20 tahunan lah saya jual. 20 tahun sudah bergelut di profesi jual ayam potong dan itu berkeliling gitu. Ya. Luar biasa Cak Sumiskan. Selain jual ayam, aktivitas setelah kan karena nggak sampai ini ya, nggak sampai sore ya. Mentok jam berapa? Setelah Saya ayam berangkat itu 4:30. kebetulan sekarang itu dikirim ke rumah. Jam 4 udah dikirim ke rumah. Jadi saya nggak kulaan Mas Dikin. Iya. Saya tinggal nunggu di rumah, kemudian memotong-motong itu dan menjajakan itu sampai jam 9 udah habis Mas Dikin. Karena apa? Memang disetting. Kita dapat pesanan malam itu listnya berapa, terus kemudian ada spelling berapa gitu untuk kita jajakan ngecer gitu. Jadi insya Allah setiap hari habis. Makanya tadi saya nggak bawa ke sini Mas Dikin. Sampai nggak saya bawakan karena habis. Bawa satenya tadi ya. Satenya ya. Oh, Rene nggak sate rek iki mau rek. Luar biasa Cak Sumiskan. Cak Sumiskan, kadang kan ini banyak fenomena yang terjadi di masyarakat bahwasanya orang itu tidak tahu cara membedakan ayam ini ayam potong fresh, seger apa ayam tiren kan gitu. Ada kiat-kiat khusus untuk membedakan itu atau pernah nggak ada kejadian yang kemudian barang yang dikirim ke tempat sampean ini ayam tiren? Pernah nggak? Agak maju sedikit? Ya, dengan pengalaman yang saya alami ya selama puluhan tahun, di ayam yang sudah mati sebelum disembelih itu kelihatan Mas Dikin. Terutama pada tekstur dagingnya. Ya, saya coba sampaikan dulu bahwa ayam disembelih itu fungsinya adalah untuk mengeluarkan darahnya itu Mas Dikin. Ya, karena memang darah itu kan tempatnya penyakit kan. Ya, makanya dikeluarkan untuk dibuang dengan cara disembelih. Nah, sedangkan kalau ayam mati ya itu oksigennya kan berhenti kan. Jadi begitu ayam itu mati, maka darah itu menyatu di daging. Sehingga walaupun disembelih ya, itu hanya keluar sedikit di leher itu aja. Karena nggak ada dorongan oksigen. Sehingga walaupun disembelih, dagingnya juga beda, nggak fresh. Akan sedikit kecoklat-coklatan, coklat kehitam-hitaman. Karena apa? Darah menyatu dengan daging. Karena agak kemerah-merahan atau pucet atau gimana? agak coklat ya, Coklat pucat coklat begitu. Ya kalau disembelih kan darahnya semua keluar ya. Ada dorongan oksigen, kalau hidup itu kan ada dorongan oksigen keluar semua di badan itu, sehingga warna dagingnya itu seger ya, agak putih, bukan putih beneran enggak, agak putih gitu, seger gitu, fresh. Kalau disembelih sebelum mati maka darah itu nggak bisa keluar semua. Sehingga tampilan dagingnya itu juga beda. Kalau orang jeli ya tahu. Lebih ke apa kalau tiren warnanya? Kecoklatan Ya. Kecoklatan. Karena ada unsur darah di situ menyatu dengan daging. Karena mati sebelum disembelih. Ya. Dan itu
nggak ada rentan waktunya Mas Dikin. Mati kemarin ya, mati 2 jam sebelumnya atau mati 1 jam sebelumnya, itu darah nggak bisa keluar kalau disembeli karena nggak ada oksigennya, kan berhenti, detak jantungnya kan berhenti itu. Oh iya iya, iya. Itu Tahu Mas Dikin. beku lah itu. Iya, membeku di daging sehingga kelihatan. Makanya kalau belanja itu bisa dilihat ini, tekstur dagingnya itu kelihatan sekali, pasti berbeda dengan yang lain karena nggak mungkin lah pedagang itu menjual semua tiren, kan paling 1-2 yang tiren itu, kalaupun orangnya nakalan loh ya, itu bisa dibedakan dengan kasat mata itu. Gitu ya. Apalagi ayam ini digemari ibu-ibu. Kalau Bener pagi. ya. Customer paling banyak ibu-ibu ya. Kalau bapak pajak jarang ya, Cak Sumiskan ya. Paling banyak ibu-ibu, walaupun ada juga bapak-bapak yang jual nasi goreng, mie ayam, itu biasanya bapak-bapak yang jual, yang Tapi itu pelanggan pasti ya. pelanggan pasti ya. Sampai Rata-rata sekarang ibu-ibu. sudah banyak berapa kira-kira pelanggan? Pelanggan kisaran Ada 200 lebih Mas, lebih ya. karena tersebar di 3-4 desa. Oh, ya. Itu kelilingnya Iya, mungkin iya, 3 iya. sampai 4 desa itu. Iya. Ya. Dan yang beli kan namanya pelanggan itu saja, cuman bergantian kan yang beli setiap harinya itu. Oh, gitu. Jadi inilah nggak setiap hari beli ayam, mungkin 3 sampai 4 hari gitu Iya, ya. iya. Oh iya seperti itu. Cak Sumiskan, di tahun 2024 ini kan konsentrasi atau pemilu 2024 akan segera dimulai kan, gitu ya. Saya dengar-dengar jenengan ini ya daftar mencalonkan diri sebagai anggota dewan di Dapil Warung Gedangan. Betul itu ya, Man? Insya Allah betul. Mohon doanya Mas Dikin. Wis wani temen. Alhamdulillah, insya Allah berani. Karena kita berangkat pun bukan tanpa alasan Mas Dikin. Apa sih yang menjadi alasan utama sampean Jadi maju? saya selain jual ayam ya, jual ayam itu bagi saya adalah profesi. Ya, mata pencaharian untuk mencari rezeki untuk menafkahi anak istri. Di samping itu saya ada punya jiwa pengabdian Mas Dikin di masyarakat itu. Ini menarik ini. Pengabdian ya. Contohnya. Jadi Setelah jual ayam setelah aktivitas jual ayam ya, saya mulai tahun 2014 lah, 14 ya. Saya itu diberi amanah menjadi ketua RT. Ketua RT ya. Nah, di tempat Pak saya, Rete. saya tinggal Pak Rete. Iya. Pak T biasanya mesti gitu. Mbak T. Pak T. Sampai sekarang masih ada yang manggil Pak T. Mbak T ya. Iya, karena apa? Begitu orang terinspirasi dengan saya, Pak T gitu ada. Cuman saya jadi RT hanya 2 tahun. Terus? Ya. Kemudian ada lowongan Mas Dikin, pilihan Pil RW. Pil RW maju lagi. Pil RW saya diberi amanah sama masyarakat lah, terutama Disuruh sebenarnya untuk maju gitu. sebenarnya lain RT yang aspirasi itu, karena begitu jadi RT kok bagus di RT 6 saya itu. Ya lingkungan di Sawat Ratap gitu ya. Kemudian saya nyalon jadi RW dan alhamdulillah Jadi lagi. RW ya. Akhirnya Jadi RW. Nah ini ada kesan yang begitu bagus bagi saya dan tak akan terlupakan. apa itu? Jadi RW itu pernah saya kedatangan tamu agung dari DPR RI Mas Dikin. Oh, tadi RW ditamoni wong DPR. Dan itu pertama kalinya di Pertama. Sawat Ratap, bukan di RW saya, jadi di Sawat Ratap. Iya. Anggota DPR RI yang hadir di balik RW itu di RW saya. Nah, waktu itu tahun 2018. Pak Adis Kadir didampingi oleh staf ahlinya katanya, Mas Adam Rusdi. Oh, gitu. Gitu. Wis buanggah didayai. Saya DPR bangga RI ya? sekali dari Partai Bangga. Golkar itu ya. Iya. Partai Golkar. Karena nggak semua nggak semua anggota DPR yang mungkin terjun langsung ke lapangan dan menemui RW gitu ya. Bukan nggak semua, sama sekali nggak ada Mas Dikin. Ya satu-satunya itu. Pertama kali itu. Iya, pertama kali. Makanya di situ kesan pertama saya
kesemsem sama partai politik. Sebelumnya nggak pernah saya itu. Jadi jatuh cinta pada pandangan Iya, pertama. pertama kalinya. Akhirnya saya mengenal Mas Adam ya, Mas Amrudi, kemudian Pak Ades Kadir, kemudian dengan teman-teman yang lain termasuk Mas Dikin ini. Iya. Ya. Dan kedatangan Pak Ades ini dipandang oleh RW-RW yang lain, terutama warga saya, ya. Saya ini ternyata diplomasinya itu kuat, baik di masyarakat maupun di Bisa menghubungkan antara masyarakat ke wakil rakyat, benar Mas gitu, Dikin. ya. Nah, kemudian 2 tahun berselang itu ada pil BPD, Ya. pemilihan BPD. Nah, ini menarik Mas Dikin. Menariknya apa? Di desa saya itu Sautrata pil RT, pil RW itu pilihan langsung itu Ya, sama dipilih warga. oleh masyarakat. Masyarakat, bener. Intinya demokrasi yang sebenarnya Ya. ya di kampung, di desa itu. Saya mencalonkan anggota PPD itu 5 orang calonnya itu. Dengan hanya bermodal pernah menjadi RT Ya, 2 tahun, RW 2 tahun, RW 2 tahun langsung loncat ke jenjang yang lebih tinggi BPD. BPD. Ya, alhamdulillah saya menjadi urutan pertama. Artinya terpilih di keterwakilan RW saya itu. Oh, ya. Jadi PPD. Nah, sampai sekarang Mas Dikin. Sampai sekarang masih Ya, ada di BPD. sampai sekarang. Dan begitu masuk, saya dipercaya, sebenarnya dipercaya sebagai ketua PPD karena track record saya yang saya sampaikan tadi. Mulai bawah lah. Mulai istilahnya bawah kan, ya. Tapi saya berbesar hati karena yang paling muda Mas Dikin, Ya. saya beri kesempatan yang lebih tua, Lebih senior. ya. Akhirnya saya diposisikan sebagai wakil ketua hingga sekarang Mas Dikin. Wakil ketua BPD di desa Sautrata. Sautrata. Ini tahun keempat saya jadi anggota PPD. Ini modal awal juga ya untuk pencalonan Nah, sebenarnya. betul Mas Dikin. Yang sering berinteraksi dengan masyarakat juga. Benar, kan, ya. gitu. Terus selain itu apa yang kemudian gagasan apa yang kemudian bisa sampean sampaikan ke masyarakat khususnya di Dapil Warutaman? Ada 2 Mas Dikin terkait dengan profesi saya sebagai pedagang kecil ya. Ini Pedagang kecil ya. iya, pedagang kecil saya itu kan kelilingan pedagang ayam potong itu. Dan teman saya di pasar, di kalangan pedagang itu banyak sekali. Keluhannya itu mereka itu atau kita itu tidak di-cover oleh BPJS tenaga kerjaan. Padahal kita kan juga tenaga kerja yang mandiri, bahkan bermodal sendiri, kemudian cari untung sendiri, tapi tidak ada akses BPJS tenaga kerjaan. Ini yang mau saya perjuangkan. Jeritan dari bawah itu apa selain BPJS? Kalau untuk pedagang keliling? Akses permodalan. Akses permodalan. Saya sampaikan Mas Dikin, untuk surga bagi rentenir sebenarnya pedagang keliling itu. Iya. Karena apa? Bagi rentenir. Iya. Ini. Kenapa? Iya, Mas? karena apa? Gimana, Mas? Rentenir itu begitu mudah syaratnya, ya. Hanya bermodal KTP, Hanya KTP, pekerjaannya jelas, ya. cair dan tanpa survei. Tapi Tapi potongan tetap ada ya. potongannya ada dan sebenarnya bunganya besar. Bunganya besar. besar. Nah, ini Tapi jadi PR pemerintah juga ini ya. iya. Ini seandainya ya, ini berandai-andai pemerintahan daerah melalui BUMD misalkan ya, mau memberikan akses permodalan yang mau menurunkan suku bunga ya, dengan tidak ada syarat yang bertele-tele, pasti responnya bagus Mas Dikin. Katakanlah misalkan 1 juta ya, kalau di biasa konvensional itu yang saya sampaikan tadi. Nah itu Sampean kok tahu? karena ya berinteraksi dengan masyarakat Mas Dikin. Tahu saya itu. Jadi keluh kesahnya itu diceritakan ke jenengan. Iya. Nah, Jadi itu yang membuat jenengan tergugah atau tergerak, kalau seperti ini saya harus mengabdikan diri saya kepada masyarakat. Betul, Mas Dikin. Untuk membantu kawan-kawan yang satu pemahaman, satu visi. Iya. Kemudian satu keluhannya sama, butuh akses modal yang bagus, Ya. cairnya cepat,
dan tanpa persyaratan yang ribet gitu Iya. maunya sih ya. Iya betul. Dan pedagang itu Mas Dikin, kalau sudah lancar begitu ya, bayarnya juga nggak ruwet. Karena pas setiap hari dapat uang mereka itu. Yang dikeluhkan ya, memang kita harus ke bank ya, kemudian ngantri, ada jaminan, Iya. ya, kemudian ada denda juga. Kalau denda sama sih, cuman ribetnya itu yang dikeluhkan. Jadi kalau mau ada pelayanan seperti Bank Titil itu kita ajukan pelayanan bagus itu, walaupun bunganya tinggi. Ada pelayanan seperti itu, kemudian bunganya diturunkan separuh atau berapa gitu, pasti ini akan memberikan semangat, motivasi bagi Itu hanya pedagang. di wilayah Sawah-Terata. Iya, Tapi saya rasa keluhan ini mungkin menjadi keluhan bersama khususnya betul di Mas Sidoarjo, Dikin. pedagang kaki, Iya. pedagang kecil lah, pedagang kaki lima atau pedagang keliling kan gitu. Iya. Dan itu saya pastikan bisa menggerakkan perekonomian masyarakat itu. Kalau akses permodalannya mudah itu. Karena apa ya? Dari pengalaman itu ternyata mereka juga enjoy saja Mas Dikin. Walaupun sebenarnya dikalkulasi, wah berat Mas Dikin. Berat ya. Bener berat. Berat, hampir mungkin separuhnya ya. Separuhnya lebih kadang. Tentang 1 juta, 1,5. 1,5 ya. Iya, cuman nggak terasa karena tiap hari bayar. Kadang boleh libur juga. Fleksibel kan, gitu Mas Dikin. Kemudian itu dari aspek profesi Mas Dikin. Terus Ya. aspek yang lain? Aspeknya ya tadi pengabdian saya tadi mau Di saya masyarakat. lanjutkan gitu Mas Dikin. Jadi dari ketua RT, ketua RW, wakil ketua BPD. Ya ini saya ingin bermanfaat lebih besar bagi masyarakat. Khususnya Sawah-Terata dan umumnya Waru Gedangan. Saya berniat mencalonkan diri sebagai anggota legislatif di Kabupaten Sidoarjo. Dapil Dapil 6. 6 Waru Taman ya. Waru Gedangan. Oh Mas iya, sorry Waru Gedangan. Iya. Waru dan Gedangan. Ya betul. Target suara berapa Mas? Esimiskan. Nah ini kalau Sawah-Terata saja, coklit kemarin itu 2022 Mas Dikin ada 10.004 10.004 suara. pemilih ya, 10.004 pemilih. yang ya. usia di atas 17 tahun itu Iku nek sak desa milih sampean kabeh luar biasa jam. luar biasa, itu jadi lumbung suara itu. Iya, lumbung suara. Iya. Target saya itu sekitar Jadi modal utama mungkin tidak melulu ya untuk masalah finansial. Yang jelas kan apa yang pernah diberikan oleh Cak Sumiskan ini di masyarakat, Ya. sumbangsi pemikiran, tenaga dan waktu Mas untuk masyarakat itu mungkin jadi alternatif tersendiri mungkin ya untuk memilih dan mencoblos Cak Sumiskan. Khususnya untuk membesarkan Partai Golkar juga kan. ya betul Mas Dikin. Iya, kan gitu. Kalau di pandangan di masyarakat Partai Golkar seperti apa khususnya di dapil jenengan? Alhamdulillah karena kontribusinya Partai Golkar itu begitu besar di Sawah-Terata. Ah, ini contohnya apa? Nah, contohnya ini dengan kemarin Pileg 2019 kami dapat berkahnya dari Partai Golkar itu siapa ya yang jadi DPRD-nya. Oh iya. Sasma saya itu diberi Mas Ah, PJU. ah. PJU sekitar 40 titik. Maksudnya bukan jasmasnya jenengan. Ini usulan. Usulan kami. Heeh. Usulan kami waktu itu dan sekarang terrealisasi. Itu ada 40 titik lampu 40 PJU. titik Partai Golkar. Ya, Partai Golkar. Terus yang sekolah atau bidang Sekolah pendidikan? ada PIP. PIP ya. Ya, ada KIPK. KIPK. Ya, KIPK itu ada. Itu sangat dirasakan oleh masyarakat dan menjadikan Golkar itu familiar Di di wilayah wilayah kami itu. Ya. Familiar. Ya. Baik di- betul-betul ini manfaatnya betul-betul dirasakan juga ya. benar, untuk betul Mas masyarakat. Dikin. Ya. Karena dibuktikan dengan semua anggota DPRD ya, terutama dari kabupaten Iya. sudah sering turun ke sana. Hmm. Di provinsi juga sering turun sana. Mas Adam Rusdi. Kemudian DPR RI ya pernah ke Sawah-Terata. Tapi programnya selalu aktif ya betul Mas Dikin, dirasakan. sehingga familiar sekali di Ya. desa Sawah-Terata dan di Gedangan itu, terutama juga Waru juga.
Nah, itu juga menjadi inspirasi bagi kami lah untuk maju sebagai anggota legislatif, biar masyarakat nanti langsung lah. Kalau ada putra daerah yang jadi kan dekat kan, kita kan dekat dengan masyarakat. Iya. Ya, pernah jadi ketua RT, ketua RW, ketua Ya BPD. bahkan setiap hari berdampingan terus dengan sama masyarakat. Menyapa masyarakat tiap hari. Orang beli cerita tentang keluh kesahnya. iya. Banyak yang dikeluhkan apa kalau masyarakat khususnya konsumen? Cak, larangi gitu maksudnya. Enggak. Kalau kesah masyarakat tuh biasanya BLT Mas, biasa. Oh, BLT. Bahkan di waktu keliling itu jenengan juga sosialisasi bahasanya ada bantuan-bantuan apa jenengan sampaikan. Iya, saya sampaikan. Bahkan kami juga membantu Mas Dikin dengan cara kami ini. Iya. Saya itu setiap Jumat ya dapat dari warga Desa Sari itu Ya. sekitar 100 bungkusan lah. Nasi Langsung bungkus. ke saya. Saya bagi-bagikan ke masyarakat sekitar dengan saya punya namanya itu. Bukan anak buah ya. Teman saya lah ya. Rekan-rekan saya itu untuk bagi-bagian tuh setiap Jumat, dan sembako itu 1 bulan sekali. 1 bulan sekali Mas Dikin. Ada paket beras 5 kilo, kemudian minyak 2 kilo dibagikan ke warga yang sekiranya harusnya mendapatkan BLT tapi tidak dapat Mas Dikin. Ada dermawan yang percaya dengan jenengan. Benar Mas Dikin. Disuruh menyampaikan amanah ini untuk warga yang betul-betul membutuhkan. Betul Mas Dikin. Cuman biasanya saya seleksi yang udah nggak dapat BLT nggak saya kasih Mas Dikin. Saya yang belum itu saya kasih biar ada pemerataan. Makanya saya menjadi tempat curhat bagi mereka itu setiap harinya itu. Dari terutama ini biasanya beliau juga suruh saya pasang telinga lebar-lebar barangkali ada warga kos-kosan yang nggak mampu bayar kos sampai nunggak-nunggak, bilang saya, katanya beliau begitu. Gitu. Iya. Kemudian saya biasanya langsung ke pemilik kos, benarkah ini nggak bayar berapa bulan? Oh iya Pak, ini karena nggak kerja. Kemudian apalagi pasca pandemi kemarin ya, banyak yang kemudian. Iya betul Mas Dikin. Nah, pandemi juga kemarin banyak itu. Saya sendiri merasakan itu kan. Saya kan juga pelaku usaha untuk kos itu kan. Saya juga sedikit menyadari kan ada yang bertelat, ada yang apa. Tapi di satu sisi kalau Cak Sumiskan ini ada orang yang betul-betul ini membutuhkan manfaat itu, bisa langsung ke matur ke jenengan waktu itu. Iya. Apalagi jenengan kan posisi juga di BPD ya. Iya. BPD banyak menyalurkan aspirasi yang kemudian yang diteruskan di pemerintah desa. Ya, untungnya saya waktu jadi BPD kan sering gelar pendapat sama pemerintahan desa Mas Dikinnya. Utamanya waktu bagi BLT itu saya lihat datanya. Oh ini yang dapat. Nah, ini data ini kan saya pegang. Yang enggak dapat saya carikan solusi tadi. Dengan cara saya Mas Dikin. Iya, cari donatur itu tadi saya bagikan door to door itu. Ya alhamdulillah ya. Iya. Sampai saat ini bisa jalan. Alhamdulillah, buktinya beliau mudah kok yang ngasih amanah itu. Cukup saman foto Pak Miskan. Saya kirim ke saya gitu. Makanya saya foto bukan karena saya ria, bukan pengen difoto, enggak, buat laporan saya ke beliau bahwa amanah sudah kami sampaikan ke yang berhak. Ada filenya banyak itu Mas Dikin. Banyak ya. Iya. Sekarang. Itu model sosial kami Mas Dikin. Terus Untuk maju sebagai caleg itu selain profesi saya itu terjun ke masyarakat, juga jiwa pengabdian saya ada rasa keterpanggilan untuk mengabdi ke masyarakat lebih luas lagi Mas Dikin. Gitu. luar biasa. Mohon doanya Mas Dikin. Ya, mohon doa bersama ini kan untuk seluruh masyarakat juga kan. Iya. Jadi luar biasa cerita yang sangat menginspiratif di 2024 nanti di pilihan legislatif. Pedagang ayam keliling maju sebagai calon anggota dewan di Dapil 6 Waru dan Gedangan. Ya mudah-mudahan cita-cita mungkin bisa
tersampaikan dan dikabulkan oleh Allah kan, karena nasib rezeki orang kan tidak ada yang tahu kalau tidak Amin dikali. amin amin Mas Digin. Amin. Sukses selalu Cak Sumiskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.